pas kamu ngupload kan dari tiba-tiba dulunya nggak pakai hijab terus tiba-tibanya pakai hijab, mungkin ada lah ya, mungkin 1-2 yang tiba-tiba komen yang nggak enak itu. Bukan kamu pernah 1 nggak? apa 2 sih, banyak banget yang komen foto aku. Emang Banyak banyak banget. banget. Yang pertama kan aku ngehapus semua foto, mulai dari foto dari FG-nya aku DM-in satu-satu. Aku minta tolong hapus ya foto aku yang gini-gini, meskipun aku kena penalti nggak apa-apa. Yang penting foto yang tanpa hijab aku nggak berkeliaran lagi di sosial media. Subscribe dulu guys. Terus selain itu ternyata dia juga aktif juga loh dari sosial, dari apa sih, kamu tuh kalau nggak salah punya komunitas atau kumpulan gitu, apa sih namanya Iya, tuh? komunitas generasi muda. Berencana. Enggak. Oh itu. Maksudnya Itu mah KP. komunitas anak-anak muda yang mempunyai kegigihan, kekuatan, tanggung jawab dan berpotensi untuk mengangkat harkat derajat kotanya sendiri. Pokoknya yang bersosialisasi Nah. yang tinggi itu pokoknya. Aduh, tapi banyak juga sih kegiatannya, kita mulai dari pendidikan, kesehatan, terus kayak sosialisasi turun ke banjir itu kan. Aku kadang suka turun langsung ke tempat yang banjir-banjir, terus kayak sebelum kayak bencana suka bantu juga ya. gitu. Pokoknya dia aktif banget malahan, dan kalau nggak salah itu emang kamu yang bikin sendiri atau dari pihak lain ada yang yuk kita bikin ini yuk gitu. Alhamdulillah sih untuk komunitasnya Amel diriin sendiri udah 2 tahun, Udah 2 tahun sebenarnya. Dan itu kebanyakan siswa aku juga anggotanya. Oh gitu. iya. Terus teman-teman juga banyak yang dari relawan kayak relawan apa sih, kayak kemarin kan banjir lah, gempa lah, itu mereka menyebar, kayak kemarin juga ngumpulin kayak baju, terus sembako yang kayak gitu. Kita insya Allah selagi kita masih ada waktu pasti kita turun langsung ke lapangan. Dan dia langsung ngebagiin ke warganya. Yang gua kagum lagi ini, bentar ya gua Udah minum. kagum terus. Ini beneran kagum apa peres sih? Enggak, emang seriusan kagum. Baru ngomong sekarang dia. Tadi kan pertama dia dari yang tadinya foto model sekarang jadi berhijrah. Terus dia juga punya komunitas kayak buat bakso segitu juga, muda berani berkarya, apa sih? Muda berani, muda berbakti. Oh, muda berani, muda berbakti, itu dia. Dan ternyata selain itu dia tuh punya profesi lain juga. Yang pertama, aku pengen kamu profesinya sekarang kan jadi MUA. Nah itu gimana? Kalau awalnya sih kan dulu suka model wedding juga. Aku ngeliatin MUA, peluang bisnisnya bagus nih. Terus nah ini dia guys. Ini pikirannya udah langsung ini, kalau misalkan pikirannya yang bagus tuh langsung ke arah yang lebih baik tuh emang kayak gitu. Uang. Iya kan? Iya. Gitu. Lagian kan aku juga nggak sekolah make up ya, jadi aku belajar dari YouTube terus. Berarti itu otodidak dong? Iya, aku otodidak. Sendiri banget. Belajar. Enggak, biasanya kan kalau kursus. Nah itu kan ada kursus juga. Enggak sama sekali. Karena hobi mungkin ya, jadi terus aja ngulik, ini harus segini, ini harus segitu. Terus setiap aku di make upin sama orang, aku pasti nanya, teh ini tuh kalau misalnya pengen ini tuh gimana? Oh gini neng, gini. Dan alhamdulillah setiap orang yang ngobrol sama aku mereka nyaman gitu. Iya kayak aku sih sekarang juga nyaman sama dia. Oh my god. Dan intinya gitu sih. Yang pertama kita harus humble ya, kalau misalkan kita pengen sukses gitu. Kita harus humble, kita harus banyak relasi, kita harus itu benar relasi sih. Tanggung jawab juga, terus jangan pantang menyerah. Itu yang pertama. Kita gagal, coba lagi. Aku tuh sampai pernah loh di lokasi wedding sampai ditunjuk-tunjuk. Kamu tuh gini. Padahal itu bukan kesalahan saya, tapi kesalahan pegawai saya. Tapi karena saya penanggung jawab, jadi ya wayah ya wa'amut gitu loh. Jadi ya udahlah. Yang namanya Amel juga kan bukan make up aja tapi WO. Oh iya. WO, makanya nanti sih. aku juga bakalan bahas juga itu dari make up ke WO, dekorasi segala gitu kan. Kayak nyewa tenda kayak gitu kan. Pokoknya yang buat nikah perlengkapannya. Tenda biru. Iya sih. Tak sengaja asik. Dia juga usaha itu gitu loh, selain jadi MUA, usaha jadi WO juga. Ini gue makin kagum aja sama dia. Ya soalnya kamu masih muda ya. Ya masih muda lah ya, segini belum nikah, masih single.
terus bisa ngejalanin usaha kayak tadi kan, kayak punya anak-anak buat bakso, terus profesi dia juga sekarang jadi MUA, makeup artist, terus punya WO juga, terus ada nanti mungkin satu lagi dia juga guru SMA juga. Yang gue kagum tuh itu dia segala dicabak, segala bisa anehnya tuh. Segala dicabak apanya? Maksudnya profesi apapun gitu kamu jalanin gitu loh, maksud aku itu nggak segala dicabak. Gitu, enggak gitu guys. Jangan, nanti aja. Dan itu kenapa jadi MUA? Emang awalnya tuh MUA kan nggak tiba-tiba ujung jadi WO kan? Iya enggak, awal jadi MUA juga aku jadi pembantu. Jadi asisten dulu kerja di salon. Aku curi lah ilmunya tuh. Alhamdulillah juga dulu aku dipercaya kerja di almarhumnya Bu Lina, mantan istrinya Kang Sule. Oh iya. Nah dulu aku pegang salonnya Bu Lina dan dikasih kepercayaan untuk weddingan yang kayak gitu. Aku belajar dari situ. Aku nggak kursus, nggak gimana. Jadi modal nekat dan emang udah gagal beberapa kali, tapi alhamdulillah setelah bertahun-tahun sekarang menikmati hasilnya. Alhamdulillah, iya modal nekat dan tekad. Gitu. Serius aku nggak modal 1.000 pun. Oh ya? Aku make up pun pinjem dulu. Jadi kamu bisa nggak? Alhamdulillah, kamu bisa nggak nih nge-make up? Tapi aku nggak ada make up. Udah ini make upnya di sini aja, kamu ngeriasnya aja. Alhamdulillah kepake di salon sana sini gitu. Terus untuk WO itu kan pasti WO tuh butuh orang juga. Terus pasti butuh modal juga kan buat kayak dekorasi, alat-alat buat itu, tenda kayak gitu. Itu dari mana? Awalnya aku jual HP. Dulu tuh. Iya, jual HP. Terus, aku jual HP. Tapi nggak jual rumah. Enggak. Tadinya mau, cuman dipikir-pikir aduh bayarnya gimana gitu. Janganlah. Aku jual HP dulu tuh buat modalnya tuh kan, karena yang namanya WO kita mempekerjakan banyak orang. Iya, bukan 10 orang atau 20 orang. Itu sampai 30-an lebih lah, udah sama catering di pasien kayak gitu kan. Dan di sebanyak orang itu Amel paling yang apa sih namanya tuh? Apa? Iya, penanggung jawab semua gitu. Mulai dari dekorasi ataupun ada kesalahan atau apapun pasti Amel gitu. Awalnya sih ya mungkin karena emang semua modal nekat aja. Dan alat-alatnya pun pasti, berarti kamu alatnya pun masih sewa ke orang? Apa iya, sistemnya vendor to vendor kan kalau wedding tuh. Aku pasti kalau ke klien ya, aku ngasih pilihan referensi mau yang kayak gimana nih, pengantinnya gitu. Pengen tema kayak gimana, konsepnya gimana gitu loh. Jadi terus kan buat dekorasi pun kan beda-beda. Iya kan? Beda dong. Maksudnya ya ada fotonya gitu. Iya. Kayak gini. Sesuai budget gitu. juga. Nah, itu dia sih makanya aku tanya. Jadi siapin budgetnya. Iya, semoga. Semoga, amin. Amin. Tapi tenang kalau aku ngajak endorse kali ya. Oh iya, kalau misalkan nikahnya sama kamu sih kayaknya nggak usah mikirin buat bayar nikah, nggak usah kan. WO sendiri, make up juga dia mah sendiri, nggak usah pakai MUA lain, sendiri aja. Bener. WO udah, segala udah, itu kan enak. Terus apalagi yang kalau misalkan cowoknya fotografer udah nggak usah, santai aja. Dokumentasi pun aman. Aman, udah. Ini ngebahas apa sih kita? Jangan. Nah, itu dia. Berarti itu udah jalan berapa lama? Hampir 4 tahun. Lumayan lama juga ternyata. Wedding. Iya. Terus dan itu tuh sudah melewati tanjakan, Pudunan, Tol Jagorawi, Cipularang. Aduh, itu udah melewati semuanya. Naik turun, jungkir balik, salto. Sampai kadang suka bingung, ini baliknya gimana gitu. Aduh ya Allah, Gusti Nu Agung. Dan itu pun sampai sekarang. Alhamdulillah. Terus kan tadi udah WO udah, dia hebat loh, segala bisa ternyata. Terus dia juga pernah kerja di bank juga. Terus apa lagi ya? Oh iya, dia juga guru, seorang guru. Oh itu guru di SMA. SMK. Oh SMK, berarti sekolah menengah kejuruan. Ngajar apa? Aku ngajar ini dulu make up pelajaran. Juga? Kadang. Oh iya. Kalau misalkan emang si anak-anak itu lagi pada bete, ya kenapa enggak kita apa sih kasih ilmu. Barangkali kan mereka kalau misalnya bisa make up bisa saya bawa buat jadi asisten saya. Oh kan? iya juga iya sih. Nah,
harus pintar tuh. Apa-apa tuh harus yang ada itu harus dipergunakan, dimanfaatkan. Yang tadinya nggak berguna jadi berguna. Oh iya, jadi hal positif gitu loh. Terus pose model diajarin juga? Ya untuk sekarang pose modelnya yang gini, nggak boleh nak kayak gitu. Iya, maksudnya kan pose juga kayak orang model kayak gampang cuman gitu-gitu doang, padahal mah enggak kan. Tapi maksudnya. kalau misalkan untuk di sekolah, karena aku alhamdulillah dipercaya untuk menjadi guru eskul juga, Oh, kesenian. 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 Nah di situ juga kadang aku ngajarin kayak fashion show itu kayak gimana langkah-langkahnya, terus kayak ngedance, jaipongan. Tapi khusus Ahwa. Kamu bisa jaipongan juga? Sama Rukna. Oh, aku baru tahu tuh. Tak apa. Saya belum pernah lihat kan. Dulu karena aku kan dari SD tuh penyanyi dangdut juga. Astaga. Ya awalnya penyanyi dangdut guys, aku tuh dulu Segala ya. Sundaan gitu, jantannya emang tos jiwa senina tos Mas tinggi. Ika Pungkur Oh, gitu. turunan juga mungkin. Emang keluarga semua seni Sundanya ini lekat lah. Kami di Kedah di ieu lekat. Pulen. Ya gitulah pokoknya. Seru loh sama dia. Seru gimana? Ya seru aja gitu loh, nyaman kalau kayak nyaman, gini. Ngobrolnya juga enak, jaim juga. Terus aku dengar juga bisnis online juga. Kamu bisnis apa Konveksi. sih? Konveksi. Kaos sablon Kaos sablon gitu. sama hijab. Udah berapa lama kamu konveksi? Oh, aku baru tahu. Udah lama. Maksudnya kalau misalkan kamu jualan kerudung sih aku udah tahu, cuman Ini kan kamu yang dulunya terjun aku konveksi. ngaput sendiri. Nah, itu aku belum tahu, kirain dari orang lain kamu jual lagi. Enggak. Karena kenapa murah? Karena aku apa sih memperdayakan orang-orang yang tidak punya pendidikan untuk berjualan berbisnis gitu. Meskipun cuma dagang hijab, tapi kalian tuh harus yakin kalian bisa jadi bosnya gitu loh. Gitu loh. Orang-orang sekitar berarti ya, yang dekat-dekat Iya, yang tetangga kerja. gitu kan. Tapi konveksinya di mana? Di rumah? Di rumah. Di rumah sendiri. Kan segala bisa. Berarti kerudung, terus apa lagi? Kaos Kaos. sablon, Kaos sablon. ciput rajut. Iya. Terus aku dengar kamu juga jual online alat kecantikan gitu kayak kosmetik Skincare. gitu. Oh, skincare. Skincare, bukan alat kecantikan Aku beda. kalau pakai skincare gimana ya? Kayaknya glowing ya. Janganlah. Subscribe dulu guys. Padahal aku mau nanya-nanya sama kamu, tapi kamu harus jawab cepat ya. Jawab cepat. Iya. Jadi kalau misalkan aku tanya jauh dekat, kamu jawabnya dekat gitu. Jangan yang jebak ya. Enggak. Yang pertama diputusin apa mutusin? Diputusin. Oke, diputusin. Yang kedua digoda apa menggoda? Digoda deh. Terus diajak apa ngajak? Diajak. Lebih suka yang berbulu atau yang mulus? Berbulu. Ya kan jawab aja, jawab cepat. Antara itu berbulu apa mulus? Berbulu deh. Berbulu apanya? Apanya sih? Apa sih yang berbulu? Ya udah lanjut. Lebih pilih cowok ganteng tapi maksudnya Sederhana. atau lebih suka cowok yang biasa aja tapi tajir. Biasanya ini nih cewek kelihatannya dari sini nih. Mungkin 3 yang ganteng tapi 2. sederhana sih. Oke. Yang ganteng tapi Tapi sederhana. sederhana, tapi mencukupi. Oh iya, sebenarnya harus realistis ya itu mah. Realistis, aku kan udah cerita sama gini Oh yang kemarin iya juga. iya. Lebih suka di dalam apa di luar? Di dalam, Oh di dalam. karena aku kurang suka keramaian. Oh iya sih. Ya udah kita sekarang bakalan gali pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawab-jawab tuh kenapa gitu. Yang pertama kan diputusin apa mutusin? Kamu lebih pilih Diputusin. kenapa? Biar nanti karmanya ke dia. Oh iya sih. Iya enggak? Meskipun yang salahnya di pihak dia. Ya nggak apa-apa. Berarti apa-apa. dia bukan yang terbaik untuk aku. Kalau misalnya dia yang terbaik buat aku, dia pasti memperbaiki, mempertanggungjawabi kelakuannya dan meminta maaf dan berjuang lagi. Kok ibu kayaknya nafsu banget. Iya. Nafsu. Emosi gitu. Terus yang kedua digoda apa menggoda? Digoda. Nah, digoda. Suka yang digoda? Ya kali aja menggoda kayak nggak ada harga diri. Oh iya juga sih. Ya Masa nggak? cewek menggoda? Iya. Tapi kan kalau di mata cowok emang cewek-cewek itu suka menggoda. Beda. Nggak cuma Nggak digoda semua. loh. Kadang wanita yang menggoda lelaki duluan itu dianggap
ya maaf ya, mungkin untuk pelariannya aja. Oh. Tapi kalau misalkan laki-laki yang menggoda terus menerus, berarti itu benar-benar untuk memperjuangkan. Oh. Yang ketiga, diajak apa ngajak? Diajak. Diajak, kenapa? Soalnya kalau diajak Apalagi biasanya diajak nikah, mau banget. Ya oke, buat yang mau boleh di bawah nanti. Boleh deh Boleh di bawah. komen di bawah yang mau, nanti daftar ke gua, nanti gua kasih formulirnya Oh sama jadi kalian. perantara ta'arufnya Oh iya agensi boleh, gitu ya? nggak apa-apa, selama itu baik kenapa enggak Masya gitu. Allah. Ngebantu orang. Lebih suka cowok ganteng atau biasa aja? Maksudnya ya biasa lah ya keuangannya, atau lebih cowok yang jelek ya tapi tajir? Tadi jawabnya Ganteng tapi sederhana. ganteng tapi sederhana. Udah ganteng sederhana lah ya. Iya. Soalnya kalau misalkan buat rezeki mah nanti juga bisa usaha bareng-bareng Itu ya. Mbak, yang namanya rezeki masahan terangnya. Nah, itu dia. Jadi mendingkan entos we nu aya Terus yang terakhir, lebih suka di dalam apa di luar? di dalam. Oh, di dalam. Apanya? Biasanya ya emang sih. Emang enak di dalamnya. Gimana sih?